Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata ya. Kali ini saya akan bahas emiten yang sudah dinanti-nantikan ya, pengumuman pembagian dividennya, yaitu salah satunya adalah PTBA ya. Yang dimana banyak orang yang mengharapkan dividen payout ratio-nya tuh 100% ya, sama seperti 2 tahun terakhir ini ya. Tapi pada kenyataannya tidak sesuai harapan ya, tapi masih besar. Jadi dividen payout ratio-nya adalah 75% ya. Nah, apakah masih layak untuk dibeli gitu ya? Dan apakah bakalan ada dividen trap lagi ya? Karena 2 tahun terakhir gap down yang terjadi setelah pembagian dividen tuh belum ketutup gitu ya. Jadi ini saya hanya membagikan fakta-fakta saja ya, tidak ada entar takutnya ada yang bilang wah nebar fear gitu, nggak ada seperti itu. Saya hanya membagikan informasi ya. Mungkin subscriber ya atau penonton Investor Jelata yang sudah lama bisa tahu lah ya kalau channel ini bukan channel untuk ngepom-pom sebuah emiten maupun nebar fear ya. Jadi saya hanya pure membagikan informasi ya. Sekaligus channel ini sebenarnya seperti buku diary lah untuk saya ya. Jadi biar bisa saya lihat-lihat lagi ya, dulu saya analisa seperti apa, jadi bisa saya tonton lagi gitu ya. Jadi sekali lagi tidak ada intensi untuk ngepom-pom sebuah emiten maupun nebar fear ya. Oke, kita langsung saja bahas ya tentang PTBA ini. Sebelum membahas PTBA, saya ingin mempromosikan beberapa video ya yang mungkin menarik untuk teman-teman, seperti misalnya Big Four Banking ya, saya review di sini ya. Dimana mungkin beberapa orang menganggap sedang diskon besar kesempatan untuk masuk. Jadi jika teman-teman berminat juga masuk ke Big Four Banking ini, silakan tonton video ini, nanti linknya saya taruh di pojok kanan atas ya. Dan juga saya bahas tentang emiten MPMX ya, yang dimana laba kuartal satunya naik tajam ya, dan dia juga salah satu saham yang rutin membagikan dividen jumbo. Jadi silakan ditonton juga. Ini kan belum RUPS ya, jadi belum mengumumkan pembagian dividennya gitu ya. Nanti biasanya kalau udah diumumin bagi dividen, biasanya harganya udah keburu naik gitu ya. Jadi seperti yang sudah saya sering bilang, kalau dividen investor ataupun dividen hunter gitu ya, yang ngejar dividen sebaiknya sudah jauh-jauh hari sebelum RUPS ya, sebelum pengumuman dividen sebaik sih udah beli sahamnya gitu ya. Oke, jika teman-teman berminat nonton video ini, silakan nanti linknya cari di kolom deskripsi atau langsung aja search di channel Investor Jelata. Oke, kita flashback dulu dengan PTBA ya, di mana 2023 pendapatannya itu turun 9,75% dan profitnya turun tajam ya, 51,42% ya. Jadi ini memang sebagian besar ya pengaruhnya dari harga penjualan batu bara yang memang turun sangat tajam ya di tahun 2023. Dan di kuartal 1 penurunan masih berlanjut ya, di mana di kuartal 1 ini pendapatan dari PTBA ya, kalau di 2003 kan mirip ya turunnya. Enggak deh, beda ya, 5% ya, kalau tadi kan 9% ya. Nah ini turun 5% dibandingkan kuartal 1 2023 ya. Dan profitnya turun lebih tajam ya, dari penurunan revenue-nya sebesar 31,99% ya, dibandingkan kuartal 1 2023. Dan kalau dilihat di sini, ini turunnya juga sangat tajam ya dibandingkan kuartal 4 ya. Kuartal 4 tuh lumayan loh, 2,3 triliun ini ya, profitnya ya. Dan saat ini dia turun sangat tajam nih kalau dibandingkan kuartal 4 ya, hampir sepertiganya nih berarti ya turunnya. Oke, kalau dilihat di sini karena ini ya bebannya tuh naik cukup tajam nih, 8 triliun ya. Di kuartal 4 tuh hanya 7,6 triliun. Begitupun di kuartal 1 2023 tuh nggak sampai 8 triliun ya. Jadi memang ada beban pokok pendapatan ya, beban biaya produksi lah yang naik gitu ya. Nah, terus satu lagi ya, PTBA ini memang fokusnya penjualannya ke dalam negeri ya, karena dia BUMN juga, jadi dia DMO-nya ya, alias domestic obligation-nya tuh besar ya, termasuk yang terbesar ya. Jadi dia 49,9% penjualannya itu di domestik ya, berbeda dengan Adaro yang ekspornya tuh lebih banyak gitu ya. Mungkin ini juga yang membuat penurunan profit dari PTBA tuh jauh lebih tajam ya. Kalau nggak salah Adaro nggak sampai 20% ya profitnya turun ya. Tolong dikoreksi kalau saya salah gitu ya.
Mungkin juga ya karena dia jual di dalam negeri. Saya nggak tahu ya kalau jual dalam negeri tuh belinya dalam rupiah juga atau dolar gitu ya. Kalau ngekspor kan pasti dibayar pakai dolar kayak gitu. Kalau dolarnya naik kemungkinan besar dia akan lebih untung gitu ya kalau dikonversi ke rupiah gitu ya. Oke, dan kalau dilihat di sini penjualan ke luar negerinya ya, ke India turun ya, ke Korea naik. Nah, yang paling turun besar tuh Tiongkok ya. Tadinya kan ada 1,7 triliun nih berarti ya, turun sekarang di kuartal 1 2024 ini hanya 334 miliar ya. Oke, di Filipina malah yang tadinya ada sekarang nggak jual ke Filipina gitu. Jadi yang naik itu adalah ke India, ke Korea, dan ke Thailand ya. Oh, Vietnam juga nih, Vietnam naik ya. Yang turun adalah ke Kamboja dan Tiongkok ya. Nah, kalau soal produksi ya, produksi itu naik ya. Total produksi batu bara PTBA naik sebesar 7% ya dibandingkan kuartal 1 2023. Begitupun dengan volume penjualan ya, naik sebesar 10% ya. Jadi produksi maupun penjualan batu bara tuh secara jumlah tonnya naik ya, 7% dan 10%. Tapi kenapa pendapatannya bisa turun ya? Karena harga batu baranya memang turun ya dibandingkan kuartal 1 2023. Misalnya di sini ya, ini indeks batu bara Indonesia ya, ICI 3 ya, terkoreksi sekitar 21% secara tahunan ya, dari 100,4 dolar per ton menjadi hanya 78,9 dolar per ton ya. Jadi yang batu bara dalam negeri turunnya 21%, sedangkan rata-rata indeks harga batu bara Newcastle ya yang itu turunnya lebih dalam lagi nih ya, 49% ya. Oke, sebelum kita masuk ke bagian rasio-rasionya maupun chart dari PTBA, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk klik loncengnya. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Oke, sekarang kita bandingkan ya rasio PTBA yang disetahunkan ya dengan saham-saham lainnya seperti Adaro, ABMM, MCOL maupun KKGI dan ITMG. ITMG belum keluar laporan kuartal satunya kayaknya ya. Tolong saya dikoreksi ya. Kayaknya sih kuartal satunya belum keluar, maka saya kasih tanda bintang di sini. Jadi masih ITMG ini masih pakai data tahun 2023 ya. Dari kalau dari earning per share bisa dilihat ITMG yang paling besar ya, sampai dengan ini salah tulis nih, 7.011 ini maksudnya. 7.011,9 ya. Untuk PER sendiri PTBA cukup tinggi ya, 10,65 cukup tinggi maksudnya dibandingkan dengan saham-saham yang ada di sini ya. Bahkan yang paling tinggi nih berarti ya, 10,65 ya, paling tinggi ya. Dan yang paling kecil adalah KKGI ya, yang hanya 2,14. Untuk PBV juga ternyata ini PTBA yang tertinggi kedua ya, hanya kalah dari MCOL yang 1,9. Yang paling rendah adalah Adaro yang hanya 0,72 kali ya. Untuk ROE yang paling besar adalah KKGI ya, dan PTBA hanya 13,71%. Jadi PTBA yang paling rendah nih dari segi ROE, dan dari segi PER dia yang paling tinggi ya. Jadi di area PER dan ROE ini PTBA yang paling jelek ya di antara saham-saham lainnya. Untuk DER juga hutangnya yang paling tinggi kedua ya, dia hanya kalah dari ABMM ya 1,6 dan PTBA 0,9 ya. Tertinggi kedua tapi ya 0,69 masih tidak terlalu masih bagus lah ya, DER di bawah 1 gitu ya. Oke, kalau dari historis PER-nya sendiri PTBA ini 5 tahun terakhir ada di 6,45 dan saat ini dia diperdagangkan di 5,89 ya. Ini data rata-rata ini dihitungnya ini ya 4 kuartal terakhir gitu ya. Jadi dari kuartal 2 2023 sampai dengan kuartal 1 2024 gitu ya. Nah, di sini kalau secara historis PER ya dia sudah dekat-dekat dengan fair value-nya ya. Sudah dekat dengan rata-rata PER 5 tahun terakhirnya. Bagaimana dengan PBV-nya? Nah, dari sisi PBV mirip-mirip lah dengan dari PER-nya ya, di mana sudah dekat dengan rata-rata PBV 5 tahun terakhir yang 1,59 ini ya. Dan saat ini kan dia diperdagangkan di 1,51% ya. Dan book value saat ini adalah di 1939,15. Jadi kalau kita asumsikan harga wajar PTBA itu di, wah ini salah nih, 1,59 harusnya ya. Oke, ini harusnya 1,59 ya. Nah, 1,59 dikali 1939 itu dapatlah harga wajarnya di 3083,25 ya. Dan di hari
hari apa ya? Rabu ya, closingnya PTBA itu di 2.930 ya, sehingga margin of safety-nya sudah kecil ya, hanya 5,2% saja. Nah, ini sekilas info saja ya mengenai PTBA ya, yang menjual saham treasury-nya. Jadi saham treasury itu adalah saham yang hasil buyback dari PTBA sendiri ya. Jadi dia PTBA membeli sahamnya sendiri. Nah, itu dijual ke BNI ya sebagian ya. Itu di 3 April ya, berita di 3 April. Nah, penjualan buyback sahamnya penjualan buyback lagi. Ini menjual ya. Penjualan ke BNI Sekuritas itu di tanggal 28 Maret 2024 ya. Nah, yang saya ingin tunjukkan adalah berapa sih ngejual ke BNI-nya ya. Nah, itu ya. Dijual ke BNI di sekitar harga 2.950 ya. Jadi nah pada bulan Maret itu sih rata-rata penutupan harga PTBA itu di 2.578 ya. Di bulan Maret itu ya. Jadi 90 hari terakhir, jadi 3 bulan terakhir. Januari, Februari, Maret lah gitu ya. Desember, Januari, Februari, Maret itu harga rata-ratanya di 2.578 ya. Berarti BNI ngebeli sedikit di atas harga rata-rata waktu itu ya, 2578 ya, dia belinya di 2.950. Nah, 2.950 ini dekat dengan harga closing di hari Rabu ini ya. Ya, kan hari Rabu ini dia closingnya di 2930 lah gitu ya. Jadi ya BNI masih punya barang nih 2950. Walaupun pasti BNI sebelum 2950 juga kemungkinan besar udah punya saham PTBA ya di harga-harga bawah mungkin ya. Tapi saya ingin menunjukkan ya waktu itu dijual di 2950 ya, biar jadi pertimbangan teman-teman juga gitu ya, apakah di 2930 itu masih layak dibeli atau enggak ya. Kalau kita mengacu kepada BNI Sekuritas ya, dia aja berani beli di 2950 ya, dan belinya waktu itu di bulan Maret lagi ya, dimana waktu itu harga rata-rata 3 bulan terakhir itu hanya di 2.578, berarti dia beli di harga premium nih 2950 ya. Nah, itu satu fakta aja yang mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman gitu ya. Nah, ini dia chart dari PTBA ya. Bisa dilihat 2 tahun terakhir ya. Di tahun lalu kan dia bagi dividen cukup jumbo ya, dengan dividen payout ratio 100%. Waktu itu 1000 kalau nggak salah ya, 1000-an lah dividen ya. Dan itu dia ada gap sangat besar di sini ya, di 3.680 ya di sini gapnya. Dan sebelumnya juga ya, saya lupa nih waktu itu ada berita apa ya yang menyebabkan ada gap down ini ya. Jadi hampir semua saham batubara itu ada gap down nih di bulan April atau Maret lah gitu ya, di 4.120. Nah, 2 tahun lalu ketika dibagi dividen ini ada gap ya 4.540 ya, yang belum ketutup ya, di hampir ketutup sih di sini ya. Kalau nggak salah ini harganya 4.530 di sini nih. Jadi intinya belum ketutup ya di 4.540 ini. Lalu ada gap di bawah juga yang belum ketutup nih, 2.120 ya. Sebelum-sebelumnya ada gap di bawah 2.430 tapi akhirnya ketutup ya di bulan Oktober mungkin di sini ya, ya kalau nggak Oktober November. Oke, nah ini ya kalau kita lihat lebih dekat lagi di sini ada gap juga ya dekat-dekat sini ya, di bulan Maret nih terjadi gap 2690 ya. Jadi ada 2 gap nih ya di bawah yang belum ketutup ya, 2690 dan juga 2120. Nah, itu tadi yang saya bilang ya, 2 tahun terakhir ini kesannya ada dividen trap ya, karena harga sahamnya itu belum kembali ke harga sebelum dia bagi dividen ya di 2 tahun terakhir gitu. Nah, makanya di judul video ini kan, apakah akan dividen trap lagi ya? Apakah nanti setelah kumdetnya berapa ya? Lupa saya, ntar kita lihat ya di belakang ya, kumdetnya tanggal berapa. Oh, kumdetnya belum diumumin kalau nggak salah ya. Tapi tahun lalu sih di bulan Juni ya, dekat-dekat pertengahan Juni atau akhir Juni gitu ya. Nah, apakah setelah itu nanti harga sahamnya turun lagi gitu ya? Ya biasanya sih hampir pasti ya, ketika dia di X date-nya ya, 1 hari setelah kumdet biasanya harga sahamnya akan turun gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang baru masuk ke dunia saham gitu ya, terus ngincar dividen ya, tergiur dengan dividen yang besar, jangan kaget gitu ya kalau nanti setelah dapat dividen terus harga sahamnya kok turun ya. Memang seperti itu gitu ya. Jadi siapkanlah hati kalian ya, 1 hari setelah kumdet pasti turun gitu ya. Kalau nggak mau ngelihat merah-merah gitu di portfolio ya, di apps kalian atau di sekuritas kalian ya, mendingan jual aja gitu ya di tanggal kumdet gitu ya. Itu bisa jadi salah satu solusi juga gitu ya, biar
nggak kaget ya. Jadi persiapkan hati kalian, dan paling diingat adalah gunakanlah uang dingin kalian ya. Uang dingin tuh maksudnya uang yang kalau uang itu hilang ya, jadi nol gitu ya, itu tidak akan mengganggu hidup kalian ya, nggak bikin jadi stres ya. Apalagi jangan sampai bikin nggak bisa bayar uang sekolah anak gitu ya, atau sampai nggak bisa makan gitu ya. Nah, jadi hati-hatilah masuk ke dunia saham, gunakanlah uang dingin ya. Itu rules nomor 1 yang paling penting ya, sehingga kalian juga bisa santai gitu ya, ngelihat pergerakan harga di dunia saham ini gitu ya. Oke, balik lagi kita lihat ya, tahun lalu tuh kayak gimana sih pergerakan sahamnya setelah pengumuman pembagian dividen gitu ya, bukan kumdet nih, kan diumumin ya, kayak kemarin kan diumuminnya di tanggal, berarti tanggal 8 Mei gitu ya. Nah, kalau tahun lalu tuh pengumuman dividennya di 15 Juni ya. Silakan teman-teman koreksi kalau saya salah ya. Silakan, kan bisa di googling ya, gampang sekarang, jejak digital ada di mana-mana, gampang dicari ya. Waktu itu setahu saya di dividennya itu pengumumannya di 15 Juni ya. Nah, di 15 Juni itu harga naik nih ya. Apalagi kalau yang ikut RUPS-nya pasti kan tahu berita saat itu juga gitu ya. Nah, ada pergerakan nih. Ya, volumenya udah lumayan besar ya di sini ya. Udah lebih besar dibandingkan 1 bulan 2 bulan terakhir gitu ya. Nah, besoknya gitu ya, besoknya kan berarti kan masuk berita tuh kira-kira di 15 Juni sore gitu ya. Mungkin orang-orang baru baca gitu ya. Kan nggak semua orang mantengin market gitu ya. Nah, makanya baru baca di 15 Juni, besoknya langsung melonjak naik gitu ya. Harganya naik tinggi ya, tapi closingnya di bawah gitu ya. Jadi mungkin banyak yang panik buying gitu ya. Panik buying itu maksudnya banyak orang yang FOMO gitu ya. Takutnya saya disalahin lagi kalau ngomong, mana ada sih orang panik buying ya, ada juga panik selling ya. Maksudnya adalah orang yang FOMO gitu, baru baca berita di 15 Juni sore gitu ya, beli tuh besoknya gitu ya. HK ya, hajar kanan gitu semuanya, terus dinaik. Karena pada HK harga sahamnya naik, tapi pada akhirnya diturunin gitu ya. Dan volumenya bisa dilihat nih besar sekali nih ya, di 1 hari setelah pengumuman dividen gitu ya. Dan besok-besoknya turun lagi gitu ya, malah turun terus gitu ya setelah pengumuman, 1 hari setelah pengumuman ya, seminggu setelah pengumuman tuh turun terus ya. Dan pada akhirnya puncaknya adalah turun ketika dia ex-date ya, di sini ya, ex-date. Jadi ini kayaknya ARA ya. Waktu itu kan ARA batasnya baru berapa sih? Sampai lupa sih, 10% atau 7% ya? 7% ARA-nya. Makanya dia kayaknya ini 2 kali ARA nih ya. Karena waktu itu ARA tuh masih maksimalnya 7% gitu ya. Oke, nah itulah yang terjadi ya. Jadi 1 hari setelah pengumuman ya. Jadi hari ketika pengumuman sahamnya naik, 1 hari kemudian juga sempat naik ya, tapi pada akhirnya di dekat-dekat penutupan dia turun gitu ya. Nah, kita lihat di hari kemarin ya, di Rabu itu kan pengumuman ya. Nah, kalau ini pengumuman aja udah sempat naik tapi akhirnya diturunin gitu ya di hari yang sama ya. Kalau tahun lalu kan ketika pengumuman dia closing di harga tertingginya juga. Nah, kalau ini kan closingnya bukan di harga tertinggi gitu ya. Nah, apakah ini orang-orang udah FOMO tapi pada akhirnya ada orang yang punya saham besar gitu ya, lot besar gitu, pada buang barang juga gitu ya. Makanya closingnya nggak di harga tertinggi gitu ya. Mungkin karena ini 100% ternyata harapannya 100% gitu ya. Apalagi pada mikir BUMN pasti nyetor dividen besar ya karena negara lagi butuh duit gitu ya. Ada yang juga bilang butuh duit buat beli Freeport gitu ya, divestasi Freeport lagi, Inco ya, divestasi Vale gitu ya. Nah, pada akhirnya kan cuma 75% tuh ya. Mungkin di luar harapan, jadi ada juga yang buang barang gitu ya. Retail mungkin pada beli gitu, tapi ada yang buang barang. Mungkin ya, ini saya cuma analisa feeling saya aja gitu ya. Nah, kita nggak tahu nih besok nih apakah seperti tahun lalu ya, yang besok akan mungkin banyak baru retail baca berita di Rabu sore nih ya. Apakah nanti di hari Senin akan terjadi lonjakan harga gitu ya, tapi pada akhirnya turun seperti tahun lalu ini ya, kita nggak tahu. Tapi ini bisa jadi pertimbangan teman-teman yang mungkin belum punya barang terus berniat untuk beli. Silakan dipikirkan ya, dianalisa risk and rewardnya seperti apa gitu ya. Yang pasti di sini ada gap ya, jadi ini supportnya adalah di 2690 dan resistennya ada di 3140 ya. Silakan dihitung risk and rewardnya. Kalau bisa dapat di 2930 sih risk and rewardnya kayaknya ini 50-50 ya, 1:1 ya. Silakan dipertimbangkan. Dan sekali lagi ya, jangan kaget nanti setelah kumdet harga sahamnya akan turun gitu ya. Jadi ya silakan dipertimbangkan. Nah, pertimbangan satunya lagi tadi ya, yang kuartal satunya itu
profit dari PTBA tuh turun sangat tajam ya, 31% ya. Yang saya paling hafal sih Adaro ya, yang profitnya turunnya sih nggak setajam PTBA ya. Kalau nggak salah 19 atau 18% gitu. Teman-teman bisa cek juga saham-saham lain ya, seperti apa ya, KKGI atau MCOL tuh berapa sih turunnya ya. Indika ya, kalau nggak salah Indika Indika naik kali ya profitnya. Ya silakan aja teman-teman pertimbangkan gitu ya. Plus tadi pertimbangan adalah PTBA itu banyak domestiknya ya, penjualan domestik ya, 49, hampir 50%-nya domestik ya, berbeda dengan Adaro yang lebih dari saya lupa ya, pokoknya dia mungkin domestiknya hanya 30% mungkin ya. Adaro ya, bisa teman-teman cek lagi. Mungkin di video saya sebelumnya bahas Adaro itu saya bahas juga ya, penjualan Adaro tuh kemana aja gitu ya. Oke, nah kita lihat dividen historinya di tahun lalu tuh, bagi dividennya kumulatifnya di 26 Juni ya. Kalau 2 tahun lalu 6 Juni ya, berarti ya sekitar awal Juni mungkin ya kalau sekarang ya, karena kan sekarang baru tanggal 9 ya, pengumumannya 8 Mei ya, mungkin awal Juni dia akan kumdet ya. Jadi teman-teman bisa pantau terus lah berita ya, kumdetnya PTBA itu kapan gitu. Mungkin minggu depan udah diumumin ya. Oke, nah ini kan dividen PTBA 75%, berarti dividennya sebesar Rp397,7 ya. Kalau dibagi dengan harga penutupan di Rabu kemarin 2.930, maka potensi dividennya adalah 13,57%, sangat besar ya. Walaupun tidak sebesar tahun lalu ya, dividen yieldnya juga ya. Nah, itu saja informasi dari saya, semoga berguna untuk teman-teman. Jika ada bagaimana menurut teman-teman ya, apakah PTBA ini masih menjanjikan untuk dibeli di harga sekitar 29.30, 29.50 ya, karena kan BNI juga sempat beli treasury sahamnya PTBA tuh di 29.50 gitu ya. Nah, apakah 29.30 ini masih termasuk harga yang wajar atau murah, atau udah kemahalan gitu ya, atau teman-teman juga mungkin beli sekarang ya, terus nanti dijual di kumdet gitu ya, atau besok gitu ya, siapa tahu besok orang-orang masih pada FOMO gitu ya, bisa nyampe ke 3.140 ya. Nah, kalau teman-teman punya di 29.30 jual di 31.40, berarti profitnya itu sekitar 7,4% gitu ya. Ya kan, lumayan lah, 37 satu hari 7,4% ya. Itu kalau besok dia bisa nyampe ke 3.140 ya. Oke, demikian saja informasi dari saya. Sekali lagi tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar agar ada diskusi di antara kita ya. Semoga teman-teman selalu sehat dan cuan. Sekali lagi, jika dirasakan video ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.